Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lisensi dan waralaba. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok kami. Winda Dwi Hardianti, Christian Modir, Joblasius Pandu Laksana Putra, Adam Firman Fadilah, Claudia Putri Pitaloka, Nadila Vinda Aisyah, Virga Purnama. Pokok pembahasan presentasi kelompok 2. Baik, di sini saya Joblasius Pandu Laksana Putra akan menjelaskan mengenai lisensi dan waralaba. Pertama, lisensi. Lisensi merupakan bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah suatu cara pemegang haki memilih atau memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi, hak kekayaan intelektual kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasi. Lisensi merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak. Baik, yang kedua, waralaba. Waralaba berarti hak untuk menjalankan usaha atau bisnis di daerah yang telah ditentukan. Secara historis, waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu produk di suatu daerah tertentu di mana produsen memberikan latihan kepada perwakilan, penjualan, dan menyediakan produk, informasi, dan iklan. Sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk di daerah yang telah ditentukan. Macam-macam lisensi. Yang pertama adalah lisensi HKI, hak atas kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi ini adalah, misalnya perangkat lunak komputer, pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten ke dalam sebuah lisensi. Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal. Yang pertama adalah syarat dan ketentuan, yang kedua wilayah, yang ketiga pembaruan, dan yang keempat adalah syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh pemilik lisensi. Yang kedua adalah lisensi massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam kesepakatan lisensi pengguna tingkat akhir, yang dimana di bawah perjanjian ini penggunaan komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer, tergantung perjanjian lisensi. Yang ketiga adalah lisensi merek barang atau jasa. Pemilik lisensi dapat memberikan izin lisensinya kepada seseorang atau perusahaan dengan tujuan supaya seseorang atau perusahaan tersebut dapat menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek barang dagang tersebut. Yang keempat adalah lisensi hasil karya seni dan karakter. Pemilik lisensi dapat memberikan izin kepada seseorang atau perusahaan sehingga dapat menyalin dan menjual hak cipta yang mengandung material seni dan karakter. Misalnya, suatu perusahaan memproduksi dan memasarkan mainan dengan karakter Doraemon. Dalam memproduksi dan memasarkan mainan karakter tersebut, sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pencipta karakter tersebut. Yang kelima adalah lisensi bidang pendidikan. Umumnya, lisensi pada bidang pendidikan berbentuk gelar akademis. Sebuah perguruan tinggi atau universitas sebagai pemilik lisensi dapat memberikan gelar kepada seseorang untuk menggunakan gelar akademisnya setelah menimba ilmu dalam kurun waktu tertentu di perguruan tinggi atau universitas. Atau juga bisa gelar tersebut akademis diberikan kepada seseorang sebagai suatu bentuk penghargaan. Selanjutnya adalah macam-macam lisensi yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah lisensi tertutup. Lisensi tertutup dimiliki oleh perusahaan pembuat piranti lunak. Dengan lisensi tertutup, seorang pemakai piranti lunak harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh perusahaan pemiliknya, seperti transaksi pembelian barang. Penggunaan piranti lunak harus menebus dengan harga tertentu. Karena lisensi tertutup, maka piranti lunak yang sudah dibeli dilarang dimodifikasi atau dikembangkan. Yang kedua adalah lisensi terbuka. Lisensi terbuka sangat diminati banyak kalangan, mulai dari kaum pendidikan, personal,
perusahaan, hingga instansi pemerintah karena membebaskan pengguna dari biaya royalti yang mahal. Kekurangan lisensi terbuka memerlukan banyak komunitas untuk keperluan memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan untuk pemanfaatannya. Yang ketiga adalah lisensi terbatas. Lisensi terbatas banyak ditemukan di internet, biasanya berupa aplikasi multimedia, pengolah gambar, pengolah suara, dan lain-lain. Biasanya lisensi terbatas bebas digunakan tanpa membayar dan digunakan untuk kalangan terbatas. Misalnya, jika digunakan oleh perorangan, maka dikurangi kelengkapan fiturnya atau sekedar piranti lunak demo. Sedangkan jika akan digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan komersial, maka tetap harus membayar royalti ke pemilik piranti lunak. Yang terakhir adalah lisensi bebas. Lisensi bebas memperbolehkan siapa saja menggunakan, baik untuk keperluan personal maupun komersial. Biasanya lisensi bebas terbatas fiturnya. Perusahaan atau organisasi sosial yang membutuhkan piranti lunak alternatif dapat menggunakan piranti lunak bebas daripada harus membayar untuk lisensi. Biasanya pengembangan dan pemilik piranti lunak kategori lisensi bebas memperbolehkan penyebaran luas perbanyak dalam berbagai media, hanya saja pemilik melarang piranti lunak dimodifikasi atau dikembangkan oleh perorangan, organisasi, atau perusahaan. Franchise. Franchise berasal dari bahasa Prancis, affranchir yang berarti to free, yang artinya membebaskan. Maknanya bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Dalam bidang bisnis, franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Franchise suatu metode bisnis untuk memasarkan produk atau jasa ke masyarakat. Franchise juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk atau franchisor memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah franchisee hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem tertentu dengan cara yang sudah ditentukan selama waktu tertentu di suatu tempat tertentu. Munir Fuadi menyatakan bahwa franchise adalah suatu cara melakukan sistem kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchisor dan pihak yang lain sebagai franchisee. Franchisee adalah suatu lisensi kontraktual diberikan oleh franchisor kepada franchisee yang pertama mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu franchise untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor. Kedua, memberikan hak kepada franchisor untuk melaksanakan pengawasan berlanjut selama jangka waktu franchise terhadap aktivitas bisnis franchise oleh franchisee. Ketiga, mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada franchisee dalam hal melaksanakan bisnis franchise tersebut, semisal memberikan bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen, dan lain-lain. Keempat, mewajibkan pihak franchisee untuk membayar secara berkala kepada pihak franchisor sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh pihak franchisor. Selanjutnya, definisi franchise menurut Asosiasi Franchise Internasional dan menurut Asosiasi Franchise Indonesia. Pertama, menurut Asosiasi Franchise Internasional adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan franchisee. Pihak franchisor menawarkan dan berkewajiban memelihara kepentingan terus-menerus pada usaha franchise dalam aspek-aspek pengetahuan dan pelatihan. Sebaliknya, franchisee memiliki hak untuk beroperasi di bawah merek atau nama dagang yang sama, menurut format dan prosedur yang ditetapkan oleh franchisor dengan modal dan sumber daya franchisee sendiri. Selanjutnya, definisi menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yaitu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Baik, materi yang selanjutnya adalah karakteristik yuridis dari franchise. Ada beberapa karakteristik yuridis dari franchise atau waralaba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur dasar.
Dalam setiap deal franchise, ada 3 unsur dasar yang harus dimiliki. Yang pertama, adanya pihak yang mempunyai bisnis franchise yang disebut sebagai franchisor. Yang kedua, adanya pihak yang menjalankan bisnis franchise yang disebut sebagai franchisee. Dan yang ketiga, adanya bisnis franchise itu sendiri. Yang kedua, produk bisnisnya yang unik. Maksudnya, produk bisnis tersebut belum dimiliki oleh orang lain dan belum beredar di pasaran. Dan yang ketiga, konsep bisnis total. Franchise itu merupakan konsep bisnis total dengan penekanan pada bidang pemasaran. Maka dari itu, konsep franchise tidak jauh bergerak dari konsep P4, yakni product, price, place, dan promotion. Yang keempat, franchise memakai atau menjual produk. Dalam suatu sistem waralaba atau franchising, adanya merupakan hak dari franchisee untuk memakai, menjual sistem produk dengan servis yang unik dan canggih yang diperoleh dari pihak franchisor. Yang kelima, franchisor menerima fee dan royalti. Sebaliknya, sebagai imbalannya, maka pihak franchisor berhak memperoleh fee atau bayaran dalam berbagai bentuk dan royalti atas franchise yang diberikannya kepada franchisee. Yang keenam, adanya pelatihan manajemen dan skill khusus. Karakteristik lain dari suatu franchise adalah adanya pelatihan tertentu oleh pihak franchisor kepada pihak franchise. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan melatih para manajer tentang bagaimana tata cara mengelola bisnis franchise tersebut. Yang ketujuh, pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta. Sering disebut-sebut bahwa hak milik intelektual ini merupakan inti dari seluruh konsep dagang tentang franchise. Dan manfaat utama dari bisnis dengan sistem franchise bagi franchisee adalah terbukanya kemungkinan baginya untuk dapat berbisnis dengan menggunakan merek dagang yang biasanya sudah cukup terkenal, atau hak paten dan hak cipta yang sudah merek tebal. Dan selanjutnya, bantuan pendanaan dari pihak franchisor. Sering juga pihak franchisor sendiri atau dengan bekerja sama dengan suatu lembaga finansial menyediakan dana kepada pihak franchisee agar franchisee itu dapat menjalankan bisnis franchise tersebut. Biaya-biaya dalam transaksi franchise. Biaya-biaya yang hendak dikeluarkan untuk suatu bisnis franchise, di samping itu harus jelas betul dia punya terms and condition, tetapi juga harus jelas dan dinegosiasi siapa yang harus memikul biaya tersebut, yaitu apakah pihak franchisor atau pihak franchise yang merupakan pihak wajib bayar. Adapun yang merupakan pos-pos biaya dalam sistem franchise yang normal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah royalti. Royalti merupakan pembayaran oleh pihak franchise kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchise oleh franchisor. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalti ini pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahuinya atau sistem isum. Akan tetapi sistem yang lebih sering justru pembayarannya adalah franchise fee dengan memakai sistem franchise tertentu oleh omset franchise. Yang kedua adalah franchise fee. Franchise fee merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchise kepada pihak franchisor yang merupakan pihak franchise, yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pastinya dan dilakukan sekaligus dan hanya sekali saja. Dibayar hanya pada tahap awal saat franchise akan dimulai atau pada saat pendatanganan akta franchise. Yang ketiga adalah direct expenses. Ini merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan atau pengembangan suatu bisnis franchise. Misalnya, terhadap pemondokan pihak yang akan menjadi pelatih dan fee-nya. Biaya pelatihan dan biaya pada saat pembukaan. Dianjurkan agar pos-pos biaya seperti tersebut dihindari sudah dan ditentukan dengan jelas dalam kontrak franchise itu sendiri.
Dan yang keempat adalah biaya sewa. Walaupun sesungguhnya kurang lazim, ada beberapa franchisor yang ikut juga menyediakan tempat bisnis. Maka, dalam hal yang demikian, pihak franchise harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada pihak franchisor. Sebaiknya, bayaran ini juga terlebih dahulu ditetapkan bersama secara tegas agar tidak timbul di pulsa dan di kemudian hari. Dan yang kelima adalah marketing atau advertising free. Karena pihak franchisor yang melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchisee juga ikut menanggung beban biaya tersebut dengan menghitungnya, baik secara presentase dari omset penjualan ataupun jika marketing atau iklan tertentu. Dan terakhir adalah assignment fees. Yang dimaksud dengan assignment fee adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak franchise kepada pihak franchisor jika franchise tersebut mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis yang merupakan objeknya franchise. Oleh karena franchisor, biaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan persiapan, pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum franchise. Tanggal kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, di mana dalam hal ini waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua yaitu penyelenggaraan waralaba di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, di mana dalam hal ini Menteri Perdagangan atau Bupati Wali Kota dalam penyelenggaraan waralaba mempunyai kewenangan menerbitkan surat tanda pendaftaran waralaba atau yang biasa disebut dengan STPW, sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 Permendek 71 tahun 2019 yang berbunyi STPW diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati Wali Kota. Selanjutnya yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Dasar hukum selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2013 tentang kewajiban penggunaan logo waralaba. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, di mana dalam hal ini Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar hukum. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis franchise sangat terkait erat dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan merek, paten, atau hak cipta, sehingga mau tidak mau perundang-undangan di bidang paten, merek, dan hak cipta ini berlaku dalam bisnis franchise tersebut. Untuk selanjutnya mengenai tertib hukum franchise. Apa yang disebut dengan franchise? Franchise ini dalam istilahnya merupakan suatu waralaba. Dalam istilah ini sudah diatur berdasarkan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini membahas mengenai ketentuan dan tata cara dalam pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Dalam tata tertib hukum franchise, kita itu harus memerlukan suatu tindakan ketertiban agar suatu waralaba itu tertib dalam hukum yang sudah ditentukan. Tertib hukum franchise itu tersebut dilakukan dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, suatu franchise harus didaftarkan. Yang kedua, suatu franchise haruslah memegang teguh pada prinsip keterbukaan informasi. Jadi di sini franchise ini harus saling keterbukaan untuk melaksanakan
tata tertib hukum franchise yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, diperlukan suatu asosiasi franchise yang tangguh. Yang keempat, perlu suatu kode etik terhadap franchise. Yang kelima, perlu adanya peran pemerintah terhadap klausula-klausula yang baku terhadap kontrak yang dilakukan oleh franchise.